Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Muhammad Syahriza. Saudara, Amerika Serikat menyebut Rusia diduga ini memberikan informasi intelijen kepada Iran yang berpotensi membantu Teheran menargetkan aset militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Namun Donald Trump tidak secara langsung mengonfirmasi laporan itu terkait intelijen Amerika Serikat yang meyakini Rusia telah memberikan informasi kepada Iran untuk menargetkan pasukan dan aset Amerika Serikat di Timur Tengah. Namun Donald Trump ini mengisyaratkan bahwa hal itu tidak terlalu penting jika Moskwa terbukti membantu Iran. If they are, it's not helping much. If you take a look at what's happened to Iran in the last week, if they're getting information, it's not helping them. I don't know, look, they can give all the information that they want, but people they're sending it to are overwhelmed. Russia would be overwhelmed too. Anybody would be. Wang Yi, Menteri Luar Negeri Tiongkok bilang bahwa perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran seharusnya tidak pernah terjadi karena tidak menguntungkan pihak manapun. Wang Yi menyerukan penghentian segera operasi militer dan mendesak semua pihak untuk kembali ke meja perundingan. Wang menyampaikan kedaulatan Iran dan negara-negara teluk lainnya harus dihormati dan urusan Timur Tengah harus diputuskan oleh negara-negara regional secara independen. 今天是3·8。我们注意到，近期呢，美国和以色列再次对伊朗发起军事打击。那目前冲突已经蔓延到整个的中东地区。这是一场本不应该发生的战争，也是一场对各方都没有好处的战争。中东的历史已经反复告诉世人，武力不是解决问题的办法，兵戎相见只会增添新的仇恨，酝酿新的危机。中方愿再次呼吁，立即停止军事行动，防止局势轮番升级，避免战火外溢蔓延。 Korps Garda Revolusi Iran bilang mereka siap untuk setidaknya perang skala penuh intensitas tinggi selama 6 bulan dengan kecepatan saat ini. Iran mengklaim bahwa rudal yang telah digunakan sejauh ini sebagian besar ini termasuk generasi pertama dan kedua diproduksi tahun 2012. Dan Iran bahkan belum menggunakan rudal yang telah diproduksi selama 10 tahun terakhir yang telah meningkat beberapa kali lipat. در تسلیحات هم در راهبرد هم در تاکتیک ابتکار عمل ذراتخانه موشک‌های سنگین بالستیک کروز انواع پهباد و شناورهای تهاجمی متناسب با یک جنگ گسترده یک جنگ تمام عیار یک جنگ طولانی تامین شده. Di tengah berkecamuknya perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran, kekhawatiran dirasakan sejumlah warga negara Indonesia yang berada di kawasan Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri pun membentuk tim respon krisis sebagai langkah perlindungan terhadap WNI di kawasan terdampak perang. Perang yang tengah terjadi antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran turut memicu kecemasan sejumlah keluarga dari warga negara Indonesia yang berada di kawasan Timur Tengah. Seperti keluarga pekerja migran Indonesia asal Situbondo, Jawa Timur ini. Hosnia khawatir atas kondisi sang adik yang berada di Oman. Meski situasi di sana dikabarkan aman, namun Hosnia selalu berharap agar adiknya bisa cepat pulang. Sang adik yang bernama Sri Wahyuningsih juga mengutarakan keinginannya untuk segera pulang. Di sana adik masih ketakutan
nangis terus, minta mau pulang gitu. Takutnya ketakutan itu dari bom itu terus menanjak terus. Sekarang kan sudah agak mendingan aman di sana, cuma ya adik saya itu tetap mau minta pulang. Ya alhamdulillah amannya di situ, cuma ya pingin pulang ke sini, pingin pokoknya ndak mau kerja ke sana lagi. Keluarga berharap bisa segera bertemu Sri Wahyuningsih dan berkumpul kembali di tanah air. Sementara di Iran, ada 329 warga Indonesia yang menetap. Pemerintah menyebut telah mengevakuasi 32 WNI dari Iran melalui Baku, Azerbaijan, yang nantinya sampai ke Indonesia diperkirakan pada Senin sore. Kita berada di transit di kota Baku, di Hotel Kafkas yang sudah kita siapkan. Jadi kita menggunakan rute udara dari Baku itu berangkat jam 10 malam melalui Istanbul dengan pesawat Turkish. Jadi ketibaan kemungkinan berangkat jam 10 malam, transit di Istanbul. Setelah dari Istanbul nanti akan lanjut ke tanah air Jakarta. Itu diperkirakan sore ya Mas, ya, kemungkinan ya. Di sisi lain, 5 WNI menjadi korban kapal Takbut Musafah II berbendera Uni Emirat Arab yang terbakar dan tenggelam di Selat Hormuz antara perairan Uni Emirat Arab dan Oman. 2 WNI terluka, sedangkan 3 WNI lainnya masih dalam pencarian. Berdasarkan saksi mata, Musafah II mengalami ledakan yang menyebabkan kapal terbakar. Pada saat kejadian, 4 WNI ABK berada di kapal Musafah II dan 1 WNI teknisi sedang berada di kapal kontainer Safin Prestige. Status para WNI yaitu 1 WNI ABK mendapat perawatan luka bakar dan sedang berada di Rumah Sakit Kota Kazab, Oman, dan 1 WNI teknisi yang selamat telah berada di kota Abu Dhabi, sementara 3 WNI ABK masih terus diupayakan pencarian oleh otoritas setempat. Di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran, Kementerian Luar Negeri membentuk tim respon krisis. Langkah ini diambil untuk melindungi WNI yang saat ini masih berada di kawasan terdampak perang. Tim akan memantau perkembangan situasi konflik secara intensif sehingga pemerintah dapat bergerak cepat untuk melindungi WNI jika kondisi keamanan memburuk. Tim Liputan Kompas TV. Eskalasi perang Amerika Serikat didukung Israel terhadap Iran yang berjalan lebih dari sepekan semakin meningkat. Kini pemerintah mulai mengevakuasi warga negara Indonesia di Iran secara bertahap. Pemerintah tengah mengevakuasi 32 warga negara Indonesia dari Iran ke Baku, Azerbaijan. Pemerintah mencatat ada 329 warga Indonesia yang menetap di Iran. Kementerian Luar Negeri memperkirakan evakuasi WNI gelombang pertama ini akan tiba di Indonesia pada 9 atau 10 Maret. Tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan, tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi real di lapangan. Untuk rencana evakuasi selanjutnya akan diputuskan oleh pemerintah RI setelah melalui berbagai pertimbangan keamanan yang paling update dan aspek-aspek lainnya, termasuk asesmen dari KBRI Tehran sebagai kantor perwakilan PEMRI yang memiliki kemampuan untuk memberikan asesmen yang paling lengkap. Perang Amerika Serikat yang didukung Israel terhadap Iran juga berdampak pada jadwal penerbangan jemaah umroh. Salah satu jemaah mengungkap, sejumlah WNI jemaah umroh yang sudah meninggalkan penginapan sempat tertahan di bandara saat berbagai jadwal penerbangan dibatalkan. Pada saat bersamaan, penginapan di Mekah dan Madinah, Arab Saudi pun penuh saat Ramadan. Itu ada beberapa yang memang tercancel waktu itu. Mereka masih ada di sekitaran Bandara Jeddah gitu. Oh, otomatis tidak tinggal di penginapan berarti ya? Karena untuk saat musim Ramadan ini, setahu saya memang full untuk hotel di Mekah ataupun di Madinah. Jadi agak susah mungkin untuk mencari hotel ya Pak. Sementara itu, di Uni Emirat Arab, pemerintah telah menetapkan siaga 3 sejak awal serangan balasan ke Iran ke sejumlah aset Amerika dan Israel 28 Februari lalu. Kemlu mencatat 121 penerbangan WNI dari Abu Dhabi dan Dubai kembali ke Indonesia terganggu.
Kemlu telah meminta visa darurat untuk memperpanjang masa tinggal WNI yang penerbangannya terdampak perang AS Israel dan Iran. Kita sudah koordinasikan dengan otoritas setempat untuk memastikan keamanan mereka, penyediaan akomodasi dan logistik, dan juga penyediaan emergency visa. Karena kalau untuk transit sebetulnya hanya diberikan visa 96 jam, namun saat ini sudah diberikan emergency visa hingga nanti mendapatkan penerbangan keluar dari UAE. Saat ini siaga 3, dan kemudian kita melakukan town hall meeting dengan seluruh WNI kita yang ada di UAE untuk memberikan update situasi keamanan dan juga langkah-langkah kontingensi jika terjadi eskalasi. Kemlu mencatat ada warga negara Indonesia di Timur Tengah. Pemerintah memastikan respons menghadapi situasi darurat sudah siap jika eskalasi perang AS Israel dan Iran meningkat. Tim Liputan, Kompas TV. Keserakahan